Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah di Bincang Politik. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Nah, di hadapan saya ini sudah hadir Mbak Nenden selaku Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung. Halo Mbak Nenden. Halo juga. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Ini luar biasa sekali loh Mbak Nenden. Aku mau ucapin terima kasih loh sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya. Sama-sama. Podcast bersama dengan Tribun Lampung, dan juga tentunya hari ini Tribuners kita selama kurang lebih 20 sampai dengan 30 menit ke depan akan berbincang dengan Mbak Nenden seputar banyak sekali yang mau kita kulik nih Mbak ya. Okay. Boleh ya? Boleh. Apalagi seperti saya dan juga Tribuners di rumah itu masih banyak sekali yang belum tahu tentang tema kita hari ini nih Mbak Nenden, yaitu tentunya tentang keterwakilan perempuan itu berapa persen sih, atau perempuan itu sebenarnya dibutuhkan nggak sih dalam partai gitu. Okay. Selaku Mbak Nenden kan sudah senior nih di bidangnya ya dalam dunia partai dan perpolitikan. Mungkin sebelum mengawali kita ke intinya, boleh biar Tribuners di rumah tahu nih keseharian Mbak Nenden ini seperti apa sih dan sibuknya lagi ngapain nih sekarang? Oke, terima kasih Mbak. Jadi selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun, Ya pun. perkenankan saya Nenden Tresna Nursari. Saat ini kesibukannya sedang mendapatkan amanah sebagai, tadi sudah disebutkan ya, sebagai Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung. KPPI itu apa? Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung. Dan itulah kesehariannya ya. Kemudian sebagai ibu rumah tangga dan berbagai kegiatan kemasyarakatan tentunya yang selalu membersamai saya untuk bersama-sama masyarakat. Oke, Mbak Nenden mungkin bisa kilas balik kita ceritakan awal mula karirnya di dunia politik ini, terjunnya sejak kapan sih Mbak Nenden? Oke, nah awalnya itu masa reformasi ya. Di masa reformasi itu tahun 1998 itu kan bermunculan tuh peluang partai-partai baru bermunculan. Dan pada saat itu Partai Keadilan juga dideklarasikan gitu ya. Dan ketika itu saya, oh ini kayaknya bagus juga nih gitu ya. Akhirnya tergabunglah saya di Partai Keadilan awalnya sebelum berganti nama. Kemudian beberapa waktu kemudian akhirnya berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera. PKS atau yang kita kenal sekarang ya Tribuners. Iya. Oke, berarti semenjak pada saat itu sampai dengan sekarang masih setia di PKS ya? Masih setia. Wah. Memang Mbak Nenden ini adalah ciri-ciri orang yang setia di Tribuners ya. Oke, pada saat itu mengawali karirnya dari step mana dulu nih Mbak Nenden? Ya, awalnya ya kita sebagai kader ya, kader partai, kemudian ya ditugaskan, diamanahkan untuk apa? Untuk jalan ke sini, untuk mengunjungi masyarakat, untuk kerjain program partai apa, ya kita laksanakan gitu. Dari kader biasa gitu ya, kemudian diamanahkan menjadi ketua bidang, waktu itu ketua bidang wanita awalnya. Kemudian di PKS, pada zamannya PKS jadi ketua bidang perempuan, gitu. Terus akhirnya sampai dicalonkan, gitu ya, menjadi caleg ya perempuan dari PKS. Oke, pada saat itu berarti zaman tahun 2004? Kalau nggak salah 2004 berarti awal ya, awal sekali berarti mencalonkan diri sebagai legislatif ya. Itu dari Partai PKS sendiri berapa itu Mbak Nenden yang mencalonkan diri dari keterwakilan perempuannya? Ya, jadi kita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada ya. Jadi masing-masing partai politik harus mencalonkan kader perempuannya minimal 30% di masing-masing dapil. Dan itu kita penuhi. Kemudian ternyata di pemilu gitu ya, di 2004 itu PKS dapat 6 kursi waktu itu dan 1 perempuan. Wow. Gitu. Kemudian di tahun berikutnya, pemilu berikutnya di 2009 ya, sama kita juga berjuang itu, kemudian naik kursi PKS jadi 7 dan ternyata perempuannya 1 juga ya. Oke. belum nambah nggak masalah, yang penting masih ada keterwakilan 1 gitu ya Mbak Nenden. Oke, kalau untuk melihat dari arus yang sekarang itu seperti apa Mbak kemajuannya untuk keterwakilan perempuan dalam PKS ini sendiri? Ya, saya sih
bersyukur ya, bersyukur dengan perkembangan yang ada, khususnya bidang perempuan dan ketahanan keluarga itu mencoba untuk terus membekali ya, melakukan proses pembekalan, persiapan pada kader-kader perempuannya supaya memang betul-betul nanti siap dan punya kapasitas untuk mengemban sebagai ALEK tentunya. Oke, seperti itu. Nah, peminatnya sudah lumayan berarti ya. Ada peningkatan ada peningkatan gitu. Menurut Mbak Neden sendiri, apa sih yang membuat pada saat itu perempuan ini masih mungkin belum meminati masuk ke parpol dan mencalonkan diri gitu, Mbak Neden? Ya, sebetulnya mungkin karena masih ada paradigma masyarakat yang berpikir bahwa politik itu bukan ranahnya perempuan. Politik itu kotor. Politik itu nggak cocok lah buat perempuan gitu ya. Kemudian juga untuk berjuang di dunia politik itu tentunya juga punya banyak pengorbanan yang harus dilakukan oleh perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki gitu. Nah, ini yang beratnya di situ ya. Biasanya kemudian akhirnya perempuan lebih mengambil udah deh, saya nggak usah maju gitu. Jadi mindset itu tadi yang mungkin masih belum bisa kita hapuskan di mindset perempuan-perempuan dari dulu sampai dengan sekarang mungkin ya. Tapi sekarang kan sudah lumayan banyak ya Mbak Neden. Nah, kalau menurut Mbak Neden sendiri, kalau untuk sekarang ini di zaman 2022 sampai dengan kita kan mau pemilu nih 2024 nanti, itu arusnya seperti apa? Apakah ada menurun atau justru meningkat nih minat dari perempuan itu sendiri? Sebetulnya kalau dilihat dari perkembangan dan pencapaian keterwakilan perempuan, khususnya saya melihatnya, menganalisanya di provinsi ya, DPRD provinsi itu selalu ada peningkatan. Ya. Dari yang tadinya 10 orang, kemudian jadi 14 orang, kemudian sekarang jadi 17 orang gitu. Kemarin hasil pemilu 2019 itu 17 orang kan? 17 orang dari 85 anggota DPRD provinsi. Jadi ada peningkatan pencapaian sampai 20%. Tapi tetap belum sesuai dengan amanah undang-undang yang mengharuskan tercapainya keterwakilan perempuan di legislatif 30%. Jadi masih kurang ya. Jadi idealnya sih gitu, yang kita perjuangkan sama-sama itu adalah dari 85 anggota Dewan Provinsi Lampung, idealnya kalau mencapai 30% keterwakilan perempuan itu ada 17 ALEK perempuan. 17 ya. Jadi masih kurang 10. Masih kurang 10. Oke, siap. Nah, karena mungkin itu tadi mindset salah satunya yang masih belum bisa kita lepaskan gitu ya, Tribuners, di pikiran dan juga mindset dari perempuan-perempuan Indonesia gitu ya. Dan mungkin ada juga dari beberapa faktor gitu yang kita sendiri pasti berbeda-beda setiap latar dan juga setiap orangnya gitu ya. Nah, Mbak Nenen juga ini sebagai Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Provinsi Lampung. Mungkin bisa jelaskan jabatan di sini dan job desk-nya, apakah kegiatannya gitu di sini. Tribuners pengen tahu nih sebenarnya ini organisasi atau lembaga apa gitu kan. Terima kasih Mbak. Jadi saya bersyukur ya mulai tergabung di KPPI itu sejak saya mendapat amanah jadi anggota Dewan Provinsi. Jadi pada saat itu berkumpullah perempuan-perempuan aktivis partai politik yang aktif di partainya masing-masing berkumpul di dalam Kaukus Perempuan Politik. Jadi Kaukus Perempuan Politik Indonesia ini ada di seluruh Indonesia, di 34 provinsi sudah ada, dan di Lampung juga sudah ada di 14 kota kabupaten. Tinggal satu lagi itu di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Itu masih itu belum. PR kita untuk terbentuknya KPPI di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tahun ini insya Allah kita coba untuk terbentuk. Siap. Kemudian, KPPI ini adalah lintas parpol. Jadi semua parpol bergabung di sini dan semua warna ada ya. Semua warna ada, tapi itulah indahnya. Kalau kita melihat itulah dengan keanekaragaman itu menjadi sebuah keindahan dan kebersamaan yang luar biasa, dan kita punya moto satu tekad satu tujuan. Tujuan memperjuangkan kepentingan perempuan tentunya, khususnya ya perempuan dan anak. Nah, di KPPI ini
ada beberapa core-nya sebetulnya fokusnya adalah kepada pencapaian hak-hak politik perempuan. Jadi terwujudnya hak-hak politik perempuan dan lebih ke arah tercapainya keterwakilan perempuan baik di legislatif maupun di eksekutif. Gitu. Jadi tercapainya amanat dari undang-undang ya. Jadi itu semangatnya. Tapi memang di dalam program-program KPPI itu kita melaksanakan ada empat kegiatan besarnya adalah mengacu kepada edukasi politik, itu edukasi politik buat masyarakat maupun buat perempuannya sendiri yang memang ingin masuk ke dunia politik. Ada edukasi politik. Kemudian ada representasi keterwakilan perempuan ini tadi ya. Perjuangannya tuh pokoknya gimana caranya 30% perempuan itu tercapai di pusat, provinsi dan kota kabupaten gitu ya. Kemudian yang ketiga advokasi dan advokasi kebijakan publik maupun advokasi kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Yang terakhir, kita membangun jejaring dan bersinergi, berkolaborasi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Seperti 4. Wah, luar biasa sekali berarti KPPI ini ya Mbak Nendin. Berarti secara tidak langsung dan memang tujuannya ini untuk mensejahterakan perempuan dan keterwakilan tadi ya. Jadi kalau anggota yang masuk ke sini itu yang memang benar-benar dia ingin belajar tentang dunia politik gitu ya. Dan itu juga semua sudah diajarkan melalui program-program itu tadi gitu. Nah, program-program itu diselenggarakan atau dilaksanakannya itu per kurun waktunya berapa sering gitu Mbak Nendin? Kita punya 5 bidang ya. 5 bidang, kalau satu bidang saja ada 2 program unggulan setahunnya, berarti hampir setiap bulan ada kegiatan. Hampir setiap bulan ada kegiatan ya. Jadi luar biasa nih, bukan nganggur kan, tapi justru kita mempunyai banyak kegiatan yang pastinya itu bermanfaat Tribuners. Nah, 2 program unggulan tadi itu beda-beda tuh Mbak Nendin. Masing-masing bidang. Masing-masing bidang lagi gitu. Nah, dan itu di per setiap bulan kah atau per minggu kah atau bagaimana kurun waktunya? Tiap bulan. Tiap bulan. Tiap bulan ada kegiatan dan macam-macam ya kegiatannya itu. Kita pernah membentuk posko pengaduan terhadap kasus-kasus perempuan dan anak. Itu kita sudah membentuk posko itu. Kemudian pernah juga sekolah politik khusus untuk perempuan. Ada. Nah, kemudian juga ada nanti pelatihan terkait dengan capacity building, terkait dengan kemampuan berbicara, branding, terus media ya. Pokoknya banyak ya. Pelatihan-pelatihan yang kita lakukan dan itu memang khusus bagi perempuan. Luar biasa. Nah, kalau untuk range usianya ini dari usia berapa sampai dengan berapa nih Mbak Nendin yang mungkin bisa tergabung atau yang sudah tergabung? Ya, kalau selama ini sih rata-rata sudah masuk dalam usia pemilih ya. Ya silakan, kalau berdasarkan undang-undangnya kan 17 tahun itu sudah punya hak pilih. Maka ya dia boleh bergabung bersama KPPI. Berarti memang lagi-lagi ya Mbak Nendin bukan hanya beda warna, beda bendera, tapi juga beragam usianya dari yang remaja mungkin sampai yang berumah tangga. Semua ada ya. Sampai yang pensiunan pun ada. Ada. Luar biasa sekali. Semangat banget ya. Mbak Nendin menjadi ketua ini pasti nggak mudah. Apalagi banyak sekali warna dan latar belakang yang berbeda nih Mbak Nendin. Bagaimana sih Mbak Nendin cara Mbak Nendin bisa untuk bertahan dan juga cara untuk tetap mengkompakkan sesama anggota gitu? Ya, prinsip saya sebetulnya semua perempuan itu pasti punya kemampuan. Semua perempuan punya kelebihan. Maka kita saling menghargai dan saling melengkapi. Mungkin saya nggak punya sisi ini gitu ya, mungkin itu dimiliki oleh perempuan dari partai lain gitu kan. Dan itu kita saling bekerja sama dengan baik. Kebersamaanlah yang kita pupuk, kekeluargaan yang kita pupuk, dan di KPPI kadang-kadang kita menanggalkan warna-warna itu. Pokoknya kita sama-sama berjuang, dan katanya saya pernah mendapatkan ilmu yang luar biasa ya.
perempuan berdaya itu akan memberdayakan perempuan yang lain gitu. Jadi semangat inilah gitu ya, kita tidak menjadi pesaing gitu ya, tapi kita mencoba untuk berkolaborasi bersama-sama membangun. Jadi kita saling support. Kalau memang itu perempuan walaupun dia bukan dari PKS gitu ya, tapi dia punya potensi dan memang punya kemampuan yang luar biasa dan akan bermanfaat buat masyarakat Lampung, kita akan support supaya beliau juga jadi gitu. Jadi tidak mencoba untuk tidak ada persaingan yang saling menjatuhkan, saling fitnah, saling ini gitu ya. Tapi selagi dia perempuan yang memang punya potensi, kita akan support sama-sama. Kita maju sama-sama. Maju sama-sama, nggak peduli dia dari partai apa ya, warna dan mungkin macam-macam perbedaan, tapi untuk di PKKI ya, KPPI ini mensamaratakan gitu ya. Oke, keren banget. Nah, selain itu kegiatan lain yang mungkin dalam waktu dekat ini lagi diagendakan ada dipersiapkan. Oke, kita punya rencana akan mencoba untuk mengadakan seminar sehari. Seminar sehari untuk berkolaborasi dengan semua elemen, Pemda, kemudian NGO, lembaga-lembaga masyarakat ya, organisasi masyarakat, kemudian mungkin akademisi dan media nanti juga akan kita undang. Kita berkolaborasi mengangkat satu tema, bagaimana elektabilitas dan keterpilihan perempuan, caleg perempuan di 2024 itu menjadi sebuah kenyataan mencapai amanah undang-undang itu. 30% gitu. Itu tadi ya, karena memang fokusnya itu ya, bagaimana meningkatkan elektabilitas dan keterpilihan caleg-caleg perempuan di 2024. Itu tema. Karena memang dari awal tercetusnya undang-undang itu sampai sekarang belum ada yang terpenuhi ya Mbak Deden ya. Ada? Di provinsi Lampung sudah ada, di Kabupaten Pringsewu. Oh, Pringsewu. Banyak perempuan. Oke, Pringsewu berarti sudah memasuki itu ya Tribuners ya. Oke. Nah, cuma memang PR berikutnya adalah bagaimana kualitasnya ya. Ketika sudah mendapat amanah itu, bagaimana juga berusaha perempuan itu amanah gitu. Luar biasa sekali berarti organisasi ini Mbak Deden ya. Nah, kalau untuk anggota yang tergabung sendiri nih Mbak Deden, di Lampung ini sudah ada berapa? KPPI? Lumayan ya. Kalau parpolnya, hitungan parpolnya itu 12 parpol yang sudah bergabung di KPPI. Ya. Wow, 12 parpol. Banyak. Ya, banyak. Kalau untuk membernya atau anggotanya? Anggotanya bisa, kalau di pengurusnya saja nih, di pengurusnya aja 4 kali 12. Belum Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, kemudian ada alumni keluarga juga. Alumni KPPI yang periode-periode sebelumnya itu juga bergabung di keluarga besar KPPI. Berarti hampir lebih ratusan ya? Ya. Wow, luar biasa sekali Mbak Deden. Sudah berapa lama menjabat sebagai ketua Mbak Deden? Ketua baru terpilih kemarin 2019. 2019, berarti ini masa periodenya berapa tahun nih jabatan? 5 tahun. 5 tahun, oke. Mbak Deden keren sekali. Nah, kita kembali ke partai nih Mbak Deden, PKS gitu ya. Apa yang membuat Mbak Deden? Saya kepilih bukan 2019 nih, 2000 kemarin 2021. Makanya udah cukup lama tuh Mbak Deden ya. 2021 saya kepilih sebagai ketua. Berarti sampai 2026. Oke. Dan Mbak Deden kembali ke PKS ya. Kenapa sih, apa yang membuat Mbak Deden sendiri untuk memilih PKS ini sebagai parpol? Pilihan dari Mbak Deden gitu. Karena banyak kan partai ya, kenapa harus PKS? Iya, karena dulu sebetulnya dari sejarahnya ya, dari sejarah terbentuknya PKS itu kan berawal dari kampus. Nah, kegiatan kampus termasuk kalau di Lampung tuh dari Unila ya. Nah, di kampus bergabunglah para mahasiswa kampus ini gitu kan. Ya dengan teman-teman yang satu komunitas tentunya ya. Kegiatan awalnya adalah kegiatan keagamaan. Kita bergabungnya di kegiatan keagamaan, dan ketika reformasi ada kesempatan untuk mendeklarasikan partai politik baru, nah di situ kita punya semangat, kita bareng-bareng. Jadi memang dari awal terbentuknya sudah
sudah PKS gitu ya. Oke. Mbak Deden, apa yang mungkin Mbak Deden bisa sampaikan kenapa Tribuners di rumah itu harus memilih PKS? Ya, sebetulnya gini ya, saya sih sebagai kader PKS ya merasa nyaman dengan PKS ya, karena kekeluargaannya yang luar biasa, kemudian ada proses pengkaderan yang luar biasa di PKS juga. Jadi yang di awal itu ditempalah kita gitu ya sebagai kader partai politik gitu, ditempa, dibina, kemudian dikembangkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kader. Tentu beda-beda ya, kalau dia mau mengembangkan potensi seni ada, kalau dia mau mengembangkan potensi sebagai narasumber misalnya juga ada gitu, atau memang terjun sebagai politik praktisnya juga ada gitu. Jadi saya merasa ya itu ya. Kemudian satu ininya juga adalah yang kena di hati saya itu tagline-nya itu ya, melayani masyarakat. Gitu. Melayani masyarakat ya. Bersama melayani masyarakat. Gitu. Mbak Deden sendiri, Mbak Deden ini kalau saya salah koreksi sudah pernah mencalon dan menjabat sebagai legislatif selama 2 periode ya Mbak Deden ya. Iya. Nah, apa suka dukanya perempuan dalam masa Mbak Deden mencalonkan diri itu? Karena kan kebanyakan mungkin laki-laki ya, tapi ini perempuan nih calon gitu. Apa suka dukanya? Ya. Mungkin tantangan terberatnya gitu? Ya, jadi sejak pencalonan itu ya, memang luar biasa. Memang tidak ada pengistimewaan karena kita perempuan gitu ya, kemudian diistimewakan, nggak ada. Sama-sama kita harus berjuang, sama-sama seperti yang diperjuangkan oleh bapak-bapak juga gitu ya, laki-laki juga. Kalau kita harus turun ke lapangan, berangkat pagi, pulang malam, begitu juga gitu ya. Kemudian kita ketemu sama masyarakat, memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sama gitu. Mungkin itu yang harus ada gitu ya, harus ada kemandirian dari perempuan kalau memang dia ingin berjuang di dunia politik gitu. Nah, itu ketika perjuangan sebagai caleg, nggak ada pengistimewaan, sama ya, berjuangnya sama ya. Jadi jangan dikira karena perempuan nih kita bisa ini, enggak gitu ya, sama. Kemudian ketika sudah jadi nih, tantangannya memang ketika memperjuangkan hal-hal yang berkaitan kepentingan perempuan, biasanya bapak-bapak itu ada yang mohon maaf ya, ada yang kemudian itu sih nggak penting. Nah, disinilah saya merasa bahwa keterwakilan perempuan dalam legislatif itu perlu penting, sebuah keniscayaan gitu. Kalau memang persoalan-persoalan perempuan itu ada yang memperjuangkan gitu. Nah, semakin banyak, saya yakin ya, semakin banyak perempuan yang mendapatkan amanah di legislatif, kemudian dengan pemahaman yang baik, dengan perjuangan yang baik, pasti kepentingan perempuan, kepentingan masyarakat, anak-anak itu akan lebih baik, dan juga akan terpenuhi. Karena mau bagaimanapun yang bukan perempuan pasti tidak akan bisa mengerti gitu Mbak Deden ya. Makanya kenapa kita sangat memerlukan sosok perempuan dan keterwakilan itu dalam politik. Nah, kalau menurut Mbak Deden sendiri, apa sih peran dan fungsi perempuan di partai politik itu? Untuk memperjuangkan hak perempuan tadi, pasti itu sudah pasti ya. Untuk memperjuangkan hak-hak politik perempuan, untuk memperjuangkan hak-hak hidup perempuan, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dan anak itu. Dan satu hal, langkah yang memang bisa mengantarkan seorang perempuan itu masuk ke dunia politik legislatif sebagai amanah, sebagai ALEG ya, anggota legislatif, itu adalah melalui partai politik. Jadi jalannya memang harus berjuang di partai politik gitu ya, dan berjuang dari bawah. Memang ya, berjuangnya kita belajar betul-betul gitu ya, dan menjadi kader sebuah partai politik yang memang harus berkualitas gitu. Baru nanti akhirnya juga karir politik di partainya juga pasti akan
sampai ke dirinya, karena pasti partai akan mengamanahkan pada seseorang yang punya kapasitas. Gitu. Seperti itu. Jadi memang semua butuh proses, dan tentunya proses itu nggak gampang dan pastinya nggak sebentar ya Mbak Nenden ya. Mbak Nenden aja hampir 10 tahun lebih ya, bahkan lebih ya mungkin ya gitu. Nah, menurut Mbak Nenden sendiri, karena kan seperti yang Mbak Nenden bilang tadi, perempuan yang tidak mau atau belum mau terjun ke politik itu kan mungkin karena pengetahuan politiknya kurang gitu. Nah, jadi perempuan yang bisa mendapatkan pengetahuan politik ini bisa melalui seperti apa sih cara belajarnya? Belajarnya dari mana gitu? Ya, sebetulnya bisa dari membaca ya. Membaca itu memang membaca dari baca buku, kemudian juga bisa dari perkuliahan, ya kan, sekolah, bangku sekolah juga pasti ada yang mengarah ke dunia politik, ya, fakultas yang memang memperdalam ilmu-ilmu politik, pemerintahan, dan selain itu juga kita bisa belajar dari interaksi sebetulnya. Dan kita interaksinya di mana gitu ya. Kalau dulu sih saya niatnya gini ya, niatnya itu ikhlas aja ya. Punya niat ikhlas, pengen dapat ilmu di mana aja kita berada gitu. Jadi begitu kita di organisasi masyarakat, mungkin kita tergabung di organisasi masyarakat apa, sambil di situ kita belajar politiknya gitu. Terus apalagi bergabung di organisasi partai politik, pasti di situ kita belajar tentang politik gitu ya. Jadi banyak cara orang itu bisa belajar tentang pengetahuan politik ya Mbak Nenden ya. Bisa dari mana aja Tribuners, contohnya bisa mungkin tergabung ke dalam parpol, bisa melalui media, bisa melalui baca dan interaksi itu tadi ya Mbak Nenden ya. Oke. Kalau menurut Mbak Nenden sendiri, mungkin apa sih yang bisa membuat perempuan itu bisa menyalurkan aspirasinya? Kalau terkait dengan bagaimana perempuan bisa menyalurkan aspirasinya, itu yang penting adalah perempuannya itu sendiri sadar ya, sadar bahwa ada loh haknya yang harus dia sampaikan, kebutuhan yang harus dia perjuangkan gitu untuk bisa terpenuhi gitu. Nah, ada satu kesadaran, kemudian yang kedua keberanian. Ya kan, perempuannya itu harus punya keberanian menyampaikan aspirasinya itu sendiri gitu kan. Nah, yang ketiga, aspirasi itu bisa tersampaikan melalui apa? Melalui anggota DPRD, wakil rakyatnya ya, yang kemarin dipilihnya, itu salurkanlah apa yang aspirasinya itu kepada anggota dewan yang terpilih ya, karena itulah yang bisa memperjuangkan kan. Kemudian bisa juga menyampaikan aspirasi itu melalui media, media cetak, media elektronik, media massa ya, Tribun termasuk ya, itu bisa. Dan dengan kegiatan ini pun itu luar biasa ya, pendidikan edukasi politik buat masyarakat sebenarnya sesungguhnya ya, ini sedang kita lakukan gitu. Nah, jadi bisa aspirasi itu banyak pintu juga yang bisa kita pakai untuk menyalurkan aspirasi kita. Oke, seperti itu. Jadi memang sangat diperlukan sekali menurut Mbak Nenden untuk keterwakilan perempuan di legislatif ini. Ya, sangat perlu, sangat penting. Kalau Mbak Nenden sendiri, apa sih kalau boleh tahu tujuan dan motivasinya terjun ke dunia politik ini? Ya. Untuk apa gitu? Ya. Karena kan mungkin sebagian orang berpikir menjadi ibu rumah tangga saja cukup, atau menjadi seseorang yang sudah bekerja saja cukup. Kenapa sih pengen memperjuangkan aspirasi perempuan juga gitu? Iya, sebetulnya berawal dari tadinya sih saya juga nggak ada bayangan, cita-cita, harapan mau jadi anggota dewan gitu, nggak ada gitu ya. Tapi waktu itu niatnya adalah berjuang untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, itu aja gitu ya. Jadi bersama-sama masyarakat, ngelihat masyarakat, aduh ada masalah stunting, gizi buruk misalnya gitu kan, aduh ada masalah pemberdayaan perempuan yang nggak berjalan misalnya gitu kan, atau ada kebutuhan kelompok-kelompok UMKM perempuan yang sangat memprihatinkan gitu ya, dan sebagainya. Jadi sebetulnya berawal dari kita berinteraksi dengan masyarakat yang kita temui seperti itu, terus gimana gitu ya caranya. Oh, salah satunya ternyata yang bisa memperjuangkan semua itu lebih
efektif gitu ya, lebih efisien ketika kita menjadi anggota dewan, anggota legislatif, menjadi wakil rakyat gitu. Karena dengan cara itu aspirasinya bisa tersalurkan gitu. Jadi intinya sih niatnya sih gitu ya, niatnya adalah untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat itu tadi gitu ya. Dan dulu sih saya sebetulnya lebih senang menyebut saya sebagai wakil rakyat gitu. Karena dengan wakil rakyat itu kita selalu diingatkan bahwa keberadaan saya di legislatif ini adalah mewakili masyarakat. Melayani rakyat. Iya. Jadi itu gitu ya, ada gitu ya dalam ini. Saya ingin melakukan apa nih, saya bisa apa nih gitu ya. Jadi niatnya sih membantu masyarakat, kemudian melakukan ya sedikit perbaikan lah kondisi terhadap masyarakat. Intinya pingin lebih berkontribusi positif terhadap pembangunan di Provinsi Lampung. Gitu. Maka bergabung di dunia politik, masuk. Nah, kalau menurut Mbak Deden sendiri, apa sih masyarakat Lampung khususnya perempuan ini apakah sudah sejahtera atau masih belum sih Mbak Deden? Kalau dari tingkat kesejahteraan itu pasti kepada tingkat kemiskinan ya. Datanya pasti dari tingkat kemiskinan. Waktu itu Provinsi Lampung tuh masih memprihatinkan ya tingkat kemiskinannya. Bahkan pernah sampai 3 termiskin di Sumatera ya kan. Tapi kemudian beranjak sekarang itu alhamdulillah terjadi peningkatan sih ya, peningkatan kesejahteraan dan sebagainya sudah ada di Lampung. Tapi tetap kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada masih gitu masyarakat Lampung yang tadi ya tingkat kesejahteraannya masih kurang, masih di bawah gitu. Kalau untuk dari pemberdayaan perempuannya sendiri atau kekerasan perempuannya itu apakah sudah menurun atau makin meningkat nih Mbak Deden untuk kita lihat dari tahun-tahun ini gitu? Kemarin kita turun ke beberapa kabupaten ya. Kemarin sudah turun ke 5 kabupaten dan itu beragam. Datanya yang kita dapatkan beragam. Ada yang memang kabupaten tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anaknya menurun. Ada yang meningkat. Dari tahun sebelumnya ada yang meningkat. Bahkan di masa pandemi kemarin itu terjadi peningkatan gitu ya. Jadi beragam sebetulnya, nggak bisa disamakan ya. Masing-masing kota kabupaten beda-beda. Ada yang menurun, tapi juga ada yang meningkat. Yang tadinya 17 kasus meningkat jadi 22 kasus gitu ada. Lumayan sekali ya itu Mbak Deden ya. Kalau boleh tahu apa sih Mbak Deden yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan juga anak-anak ini? Banyak faktor sebetulnya ya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan akhirnya ya tingkat kemiskinan sebetulnya ya, tekanan kehidupan gitu kan. Kemudian akhirnya seperti itu gitu ya, terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bahkan ya banyaklah di media juga sering, kita juga terbantu ya dengan berita media ya. Oh ternyata ada berita ini, jadi oh di sana tempatnya gitu kan. Jadi kita agak terbantu dengan itu. Ada jadi kalau di PKS itu kan ada 3 kelembagaan, 3 kelembagaan partai. Yang pertama DPW, DPW itu kayak eksekutifnya lah kalau di pemerintahan ya. Kemudian ada MPW, Majelis Pertimbangan Wilayah, itu kayak legislatifnya. Kemudian yang ketiga ada DSW, Dewan Syariah Wilayah, itu seperti yudikatifnya. Jadi ada 3. Dan di masing-masing lembaga ini ada bidang yang memang khusus menangani tentang perempuan, pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga kalau di kita. Jadi kalau di DSW itu ada Bina Keluarga Sakinah gitu ya. Kalau di MPW-nya ada perempuan dan ketahanan keluarga gitu. Jadi beda-beda ya. Tapi nanti dia bersinergi tiga-tiganya ini. Satu tentang kebijakannya, yang satu lembaga ini melakukan program-program yang memang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga. Yang ini tentang ininya hukum-hukumnya gitu, hukum syariahnya gitu. Hukum-hukumnya seperti apa gitu ya. Jadi memang lengkap ya ada di partai PKS ini sendiri. Oke, Mbak Deden, mungkin
Ini kan sudah mau tahun-tahun politik nih Mbak Nenden ya. 2024 nanti 2023 udah gencar-gencarnya nih ya. Dari sekarang aja kayaknya udah banyak nih kan ya gencar-gencarnya. Nah, kalau untuk Mbak Nenden sendiri secara pribadi akankah mencalonkan diri lagi atau mempunyai niat lain di bidang politik? Oke, sebetulnya kalau ditanya ini ya, kalau ditanya ini terus membayangkan perjuangan yang luar biasa gitu ya. Kadang-kadang saya berpikir ini satu tantangan gitu ya, tantangan buat saya pribadi. Tapi sebagai seorang kader partai tentunya tergantung kepada kebijakan partai. Dan kalau memang partai mencalonkan saya kembali di 2024, saya sebagai kader partai tentunya akan berusaha untuk melaksanakan apa yang diamanahkan dengan baik. Jadi semua tergantung dengan keputusan partai dulu. Tapi kalau secara pribadi memang Mbak Nenen bisa menerima ya, menerima dan siap untuk mengemban amanah itu lagi. Oke. Mbak Nenen mungkin ada pesan dan juga kesan terakhirnya untuk Tribuners di rumah yang tentang tema kita hari ini Mbak Nenen, tentang keterwakilan perempuan dalam partai itu. Ya. Baik Tribuners yang luar biasa, yang selalu membersamai kegiatan-kegiatan khususnya edukasi tentang politik, saya secara pribadi berharap sangat berharap jangan ada lagi keraguan untuk keterpilihan perempuan menjadi anggota legislatif, gitu ya. Karena kita sudah berjuang, sama-sama berjuang keras ya, selalu membangun kapasitas gitu ya, dan tinggal bagaimana masyarakat memberikan kepercayaannya kepada caleg-caleg perempuan yang memang layak untuk dipilih dan akan memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya tentunya. Oke, Mbak Nenden terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan ya. Tapi luar biasa sekali Mbak Nenden bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Lampung dan tentunya duduk bersama dengan saya di samping ini untuk mengedukasi Tribuners di rumah semua tentang politik dan khususnya ruang untuk perempuan itu seperti apa. Dan mudah-mudahan dengan adanya tayangan Bincang Politik ini bisa membuka dan juga memberikan wawasan untuk kita semua terkait tentang edukasi politik dan tentunya tema kita hari ini yaitu keterwakilan perempuan dalam dunia politik itu seperti apa gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Tribuners yang sudah menonton tayangan ini dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga untuk Mbak Nenden yang sudah bergabung. Terima kasih. Dan cukupkan sampai sekian Tribuners, terima kasih. Kita akan berjumpa di minggu depan tentunya dengan tema yang berbeda seputar tentang bincang politik. Terima kasih dan sampai jumpa.